Perhatikanlah dengan seksama gambar bagian-bagian dari cermin cekung ini. Titik O adalah titik pusat bidang cermin cekung. Titik F, titik yang terletak antara titik O dan titik P ini adalah titik fokus cermin. Titik P adalah titik pusat kelengkungan cermin. Titik tersebut merupakan pusat dari bidang bola. Garis yang melintang melalui titik O dan titik P merupakan sumbu utama cermin. Titik R atau jarak dari titik P ke titik Q merupakan jari-jari bidang bola. Jarak dari titik O ke titik F adalah jarak fokus. Jarak dari titik O ke titik F sama dengan nilai setengah dari jari-jari bidang bola. Jadi, F atau jarak fokus sama dengan setengah R sehingga nilai R sama dengan 2 kali nilai F. Angka Romawi 1, 2, 3, dan 4 menyatakan ruang. Ruang antara titik O dan titik F adalah ruang 1. Ruang antara titik F dan titik P adalah ruang 2. Ruang antara titik P dan tak hingga adalah ruang 3. Ruang di belakang cermin adalah ruang 4. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Pertama, kedua, ketiga, kita telah mengenali ketiga jalannya sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sekarang, perhatikanlah cara melukis pembentukan bayangan berikut ini. Pertama, jika benda berada di ruang 1, di manakah ruang 1 itu? Ruang 1 terletak di antara titik O dan titik F. Pertama-tama, lukislah sinar yang datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan kembali melalui titik fokus. Lalu, lukislah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan kembali melalui titik itu juga. Kemudian, perpanjanglah sinar pantulan ke belakang cermin dengan garis putus-putus sehingga menghasilkan titik perpotongan. Dari titik perpotongan ini, terbentuklah bayangan. Sifat dari bayangan yang terbentuk tersebut adalah tegak, maya atau semu, dan dibesar. Sekarang kita akan mencoba melukis bayangan apabila benda berada pada titik P atau pusat kelengkungan cermin. Pertama-tama, lukislah sinar yang datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan kembali melalui titik fokus. Setelah itu, lukislah sinar yang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Terlihat bahwa pantulan sinar pertama dan kedua berpotongan di titik B aksen.
maka terbentuklah bayangan di titik B aksen tersebut. Sekarang, coba perhatikan hasil pembentukan bayangan tersebut dan bandingkan dengan benda aslinya. Apakah sama-sama tegak? Apakah bayangan lebih besar dari benda atau lebih kecilkah? Di belakang ataukah di depan cermin bayangan tersebut berada sehingga diketahui bahwa bayangan tersebut nyata atau maya? Sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, sekarang cobalah untuk melukis pembentukan bayangan bila benda berada di ruang 2. Dan cobalah lagi untuk melukis pembentukan bayangan apabila benda berada di ruang 3. Lukislah pada lembar kerja, dan kalau sudah dilukis, sebutkan sifat bayangan yang terbentuk. Hubungan antara jarak benda, titik fokus, dan jarak bayangan adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen.